Teman-teman, kita ketemu lagi dalam renungan sebutir debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk merenungkan tentang keselamatan yang kekal, ya. Keselamatan yang kekal dan mati yang kekal. Apa sih hidup atau keselamatan yang kekal dan bagaimana mati yang kekal? Saya akan bacakan dari Ibrani 6 ayat 2. Bunyinya seperti ini. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Ya. Jadi orang udah mati masih bisa dihukum. Hukumnya kekal. Tapi dalam Ibrani 13 ayat 20 dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, ini dikatakan Yesus Gembala Agung telah dibangkitkan, dibawa kembali dari antara orang mati. Setelah dia mati 3 hari, dia dibangkitkan oleh Allah Bapa, dibawa kembali ke alam kehidupan. Makanya hidupnya hidup kekal, ya. Nah, tapi dalam Kejadian 49 ayat 18 itu dikatakan, aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Nah, keselamatan yang bagaimana? Keselamatan adalah keselamatan yang juga kekal, karena Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu Allah yang hidup, pencipta alam semesta. Tuhan itu yang awal dan akhir. Tuhan itu Alfa Omega, artinya dari awal sampai akhir dan tiada akhir. Itu ada dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan adalah Alfa Omega. Dia adalah Allah yang ada dan sudah ada dan akan datang dan Maha Kuasa. Nah, di sini maka kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya saja, karena Tuhan mengatakan barang siapa percaya dengan hati dan mulut dia akan bertemu, dia akan selamat. Kalau hati dan mulut mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ada lagi ayat yang mengatakan, ketuklah maka aku akan membukakan pintu. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa karena dia pencipta alam semesta itu. Itu ada dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 yang mengatakan, Roh Allah melayang-layang dalam kegelapan. Lalu Tuhan menciptakan terang. Lalu dengan berfirman terciptalah
langit dan bumi. Lalu dengan berfirman terciptalah segala macam binatang, segala macam planet-planet, bintang, dan sebagainya. Itu Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita percaya saja kepada Tuhan, itu selamat katanya. Bagaimana kita percaya? Kita harus punya iman. Kalau kita punya iman, tapi kita masih ragu, kita nggak berani ngomong dengan hati dan mulut, mengakui Tuhan adalah Tuhan, kita nggak selamat. Nah, tapi kalau kita berani bicara dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan, kita pasti selamat dan keselamatan itu kekal. Tapi kalau kita nggak percaya, kita pasti masuk neraka dan kematian itu juga kekal. Karena setelah kehidupan kita ada kehidupan lain. Kehidupan di alam roh. Nah, ini yang dimaksud kehidupan kekal dan kematian kekal. Kalau kita sudah masuk ke neraka, jangan harap kita bisa selamat. Percuma kalau udah mati. Karena itu dari sekarang marilah kita percaya kepada Tuhan, kita bertobat, kita berubah. Kalau kita bersalah, minta ampun pada Tuhan, mengakui Tuhan adalah Tuhan, minta tolong, pasti Tuhan tolong. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu kuncinya. Begitu teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dalam episode yang berikut.